Kali ini gue juga kedatangan narasumber yang berprofesi sebagai public relation. Tanpa lama-lama lagi, kita langsung aja panggil narasumber kita. Silakan masuk. Oke, ini udah kedatangan nih narasumber kita. Gimana kabarnya kali ini? Oh, nice. Mungkin banyak yang belum tahu kali ya, mungkin kakak sendiri bisa perkenalkan diri dulu. Hello everyone, my name is Rolly. Saya sebagai public relation di salah satu perusahaan ternama itu Kinara Carpet Gallery. Saya mencakup sebagai personal assistant owner juga. Oke, karena di samping gue ini dia adalah seorang public relation yang mencakup sebagai personal assistant juga ya kak. Tadi perusahaannya namanya apa? Perusahaan kita itu mempunyai nama perusahaan PT Kinara Gallery yang mempunyai anak perusahaan pertama Kinara Carpet Gallery dan banyak anak-anaknya. Berarti itu perusahaannya di bidang karpet ya kak? Karpet itu karpet kayak gimana sih? Sedikit aku jelasin, Kinara Carpet Gallery ini adalah perusahaan karpet pertama di Indonesia yang dibawa dari Irak, Pakistan tahun 1974 ke Indonesia pertama kali dan berlokasi itu di Menteng, Jakarta. Di Menteng, Jakarta berarti Yes. Sekarang masih di Menteng? Sekarang kita udah pindah di Kemang dan kita sedang menjalani lagi, dan kita ini bukan tertuju untuk karpet hiasan doang, tapi banyak untuk karpet sajadah roll, sajadah biasa, terus untuk di meja makan juga ada, untuk di meja kantor juga ada. Berarti mencakup banyak gitu ya kak, dan itu cukup ternama impor juga berarti dari luar ya? Jauh banget. Iya. Dari Pakistan, Iran. Jadi kita itu juga punya dua jenis karpet, karpet handmade dan karpet yang mesin. Kalau karpet mesin itu dia itu bisa mirip, dalam artian dia itu bisa banyak memproduksi yang sama. Tapi kalau handmade dia dibuat dengan tangan selama 5 tahun paling cepat, dan paling lama itu 10 tahun. Jadi buat sendiri tuh pakai tangan? Yes, jadi 5 tahun? Yes, dibuat oleh 5 orang selama 5 tahun, dan itu menjadi keturunan mereka nanti. Jadi misalkan ada satu keluarga buat, nanti dia udah menikah, dia punya anak, kita membuat juga sama. Oh berarti jadi terus-terusan ya, turun temurun gitu kak? Yes. Berarti harganya juga nggak yang murah juga kali ya, karena kan buat sendiri dan itu butuh waktu yang cukup lama juga untuk ngebuat si karpet itu. Untuk harganya kalau kita harga itu start from 1 juta. Oke. Masih hitungan murah sih itu, karena itu bukan karpet yang sembarangan, itu benar-benar bagus. Dari dia itu bahannya bagus, kualitinya bagus banget. Dia itu pakai benang sutra, jadi kita nggak sembarangan. Oke, kakak kan udah cukup lama nih bergabung dalam perusahaan ini. Kira-kira waktu awal-awal kakak ngedapetin informasi akan pekerjaan itu dari mana sih kak? Buat dapetin jobs ini itu dari sosial media, itu Instagram, ada salah satu akun yang selalu kasih flyer info lowongan kerja. Jadi karena aku sebagai anak komunikasi saat berkuliah, aku mencoba hal itu, karena kita itu komunikasi nggak soal kita berbicara, nggak soal kita ngedit juga, tapi gimana caranya kita itu bisa mengajak orang. Betul. Jadi sebagai personal assistant itu kita harus bisa branding diri kita dulu, baru kita bisa nge-branding apa yang menjadi pekerjaan kita. Misalkan kayak saya bekerja di public relationnya karpet, saya harus tahu dulu latar belakang karpet ini kayak gimana, perusahaan kayak gimana. Jadi itu dalam artian company pengawal kami. Jadi baru kita bisa branding untuk yang mau gabung gitu, ke customer kasih pelayanan yang baik gitu caranya. Jadi jangan sampai kayak cuman nawarin doang, kayak ayo kita punya karpet handmade yang bagus nih, baru datang dari Iran, ini dibuat baru tahun lalu, baru sampai ini. No, itu nggak, itu salah, karena mereka nggak akan menjadi tertarik. Tapi kalau kita kasih kayak
di sini kita ada loh karpet yang bagus, mesin, ada yang handmade. Kalau yang handmade kita kasih wujud ini handmade. Handmade itu ada dua sisi. Jadi misal kamu lihat dengan sebelah sini, sisi kanan itu dia terlihat terang. Dan sebaliknya kalau kamu lihat sisi kiri, warnanya sedikit redup, gelap. Nah itu kita juga harus branding kayak ini kain dijahit dengan apa namanya benang sutra, ini bahannya sutra, kualitinya bagus. Tapi kita juga tetap harus kasih wujud nggak yang kayak gini, tapi pegang, rasakan gitu. Beda ya, beda bahannya gitu. Iya, jadi dia ngerasa kayak oh ini nggak kasar ya bunyinya, ini halus gitu. Jadi menurut saya seorang public relation itu nggak cuma berbicara dengan kayak ayo join ke kita gitu, nggak, tapi kita kasih tahu dulu gimana caranya untuk kita beli karpet itu, gimana kita merawatnya juga. Jadi kita juga jelasin, nggak mungkin kita asal kayak karpet ini murah gitu, kita jelasin kenapa karpet ini murah dari dia dari mesin gitu, terus Apa ya, ada harga, ada ya terus ukurannya dilihat gitu. Jadi kita tetap ajak sih kayak intinya kalau sama public relation tuh benar-benar harus bisa punya daya tariknya, brandingnya lagi. Jadi nggak yang kayak malu-malu, enggak. Public relation itu sebenarnya tutur katanya yang baik sih, nggak perlu bahasa yang baku atau kaku, nggak usah, tapi kayak enjoy pun dia akan kayak oh gue paham gitu, istilahnya begitu. Bener, ngomongin tentang public relation nih, menurut kakak apa sih peran seorang PR di sebuah perusahaan yang lagi kakak jalanin sekarang ini? Apa ya? Ini membangkitkan lagi perusahaan ini. Jadi kenapa harus adanya public relation? Karena kita itu karena zaman sekarang itu udah banyak banget orang yang main di marketplace, di sosmed, itu bikin kita tuh bisa sikut-sikutan. Kalau misalkan zaman dulu kita itu cuma pakainya itu teknik word of mouth, jadi mulut ke mulut, bertemu dengan customer secara langsung. Nah kalau ini kita mainnya di sosial media, jadi perannya itu kayak misalkan ada beberapa kali kita itu share video itu kita kasih suara kita, nggak perlu wajah kita tapi suara aja gitu. Tapi ada kalanya kalau kita itu suka ada namanya coffee morning, dimana coffee morning ini untuk menarik lagi customer kayak oh gitu ya, jadi kayak seminar kayak gitu. Terus dia langsung kayak si public relation ini menjelaskan, dan sebagai public relation juga nggak asal diem aja, dia juga menghubungi interior desain mana yang mau bergabung dengan kamu. Dia juga harus bisa kasih penjelasan company profile-nya, nggak yang kaku dalam berbicara, nggak yang itu kan kelihatan kayak grogi. Nah kita tuh pede aja sebagai anak komunikasi tuh harus pede banget ya. Nah, aku nomor satu sih kalau sebagai anak komunikasi. Tapi aku tuh kalau gue tuh bukan jurusan public relation, cuman karena dosen-dosen terbaik emang selalu mengajarkan kita untuk berkomunikasi, speaking kita tuh harus bisa gitu ya, gak usah kaku karena kita enjoy aja. Untuk menarik orang tuh harus enjoy sih intinya, gak usah kayak jadi kita agak kaku gitu ya. Jadi orang jadi kayak malu-malu. kenapa sih, jadi public relation tuh benar-benar orang yang oh gue harus ini nih, gue harus ini, dan dia tuh nggak asal besok ada mau ketemu klien dia kayak besoknya baru nyiapin, enggak. Dia tuh dari sebelumnya dia udah planning semuanya, apa yang harus dibicarakan, apa yang harus ditargetin sama dia gitu. Dia nggak asal, tapi harus nggak asal dalam artian dia tuh udah menetapkan yang mana duluan, yang mana ini. Tertata lah gitu ya, udah tertata semuanya. Yes. Ngomong soal sosial media kan tadi kan yang kayak kakak jelasin semuanya itu mencakup dalam sosial media, itu dari branding, terus juga ada mungkin sebagian juga promotion juga di dalam sosial media, karena di era yang sekarang ini kan sosial media tuh benar-benar cukup ngebantu gitu ya kan. Nah kalau misalnya tadi ngomongin branding dalam sosial media, kalau misalnya branding di luar sosial media itu yang kakak lakukan kayak gimana sih kak? Ya itu tadi aku bilang word of mouth, jadi itu berkata-kata. Jadi kita secara langsung kita undang orang atau kita yang datang ke rumahnya, kita itu jangan gengsi. Sebagai public relation menurut saya itu gak perlu gengsi, karena kita bakal menghubungi customer yang lama.
yang lama kita calling, walaupun dia udah tua dia punya anak, kita tetap calling aja, kita datengin ke rumahnya, kita kasih tahu kita memiliki karpet yang baru, kita tetap kasih tahu apa yang harus ini kayak gitu. Jadi tetap berkomunikasinya tetap harus baik gitu. Jadi dia tetap ngikat, yang lama tetap diikat, yang baru juga ditarik gitu. Jadi tidak ada yang lepas, dan sebagai public relation bukan mengikat di customer doang, tapi di partnershipnya juga rekan-rekan yang seperti interior, terus kerabat media juga, kita juga punya kerabat media, terus travel tuh kita juga termasuk, karena travel itu dia itu kayak bakal bantu menyewakan, jadi karena kita tuh bisa disewakan. Misalkan ada travel agency yang mau liburan dan dia kan liburan keluarga butuh karpet untuk piknik, kita bisa bantu. Oh berarti ada juga ya Kak, maksudnya bukan di sini dia juga bukan cuma menjual tapi juga ada menyewakan juga. Menyewakan. Oh, oke. Orang yang pertama menyewakan itu ini artis sih, Atta Halilintar menyewa. Oh, ada Kak? Ada, dia untuk apa ya namanya ya? Salah satu anggota pendekar itu sudah selesai bermainnya, sudah harus selesai bermain, dia menyewakan. Kita sewakan, kita kasih tempat yang bagus, tempat yang terbaik, dan karpet terbaik juga biar mereka tuh duduknya nyaman. Dan itu karpet juga kalau jenis karpet tuh kayak tipe-tipe bulunya tuh kayak kadang beda-beda ya? Iya, beda-beda. Macam-macam banyak gatel, ada yang bikin panas, dan kita kasih yang terbaik, yang adem, yang warnanya juga betah. Mungkin bisa bikin ngantuk kali ya. Berarti kalau kayak gitu buat kalian yang kalau misalnya mau sewa atau misalnya lagi ada acara gitu bisa langsung aja disewa ya Kak. Sekalian aja di promosi ya kan? Boleh beli Poin juga. plus ya kan? Kalau Iya. mau beli itu bisa langsung aja. Oke, kita lanjut aja kali ya Kak ke pertanyaan berikutnya. Aku mau tanya kalau misalnya kayak kan kalau misalnya aku sebagai customer nih, misalnya aku beli karpet segala macam terus aku ngerasa kurang puas atau mungkin ngerasa ada hal-hal apa ya kayak komplain lah gitu. Kakak as a public relation-nya itu gimana sih cara menjelaskan atau memberi apa ya kayak dari kakak gitu ke customer-nya gimana sih as a public relation perusahaan? Ini pertanyaan yang menurut aku masuk ke kita ya, karena sebelumnya kita ini juga salah satunya itu kita lebih ke service kita kepada customer, kepada partnership juga. Jadi kita memberikan yang terbaik. Jadi kalau misalkan ada customer yang komplain atau klien kita komplain yang lain tuh kayak partnership, kita nggak langsung kayak aduh males deh gue mungkinnya, enggak. Kita sebagai public relation tetap dalam bentuk kata yang baik, kita tanya apa keluhannya, di sebelah mana bisa karpetnya si klien ataupun ke customer ini ada noda kotor, kita bantu. Oh ini bisa dibersihkan di kami, kita bisa mencucinya gitu. Atau dia bilang ini karpet handmade kami rusak, itu kita benerin karena Bisa dibenerin juga. handmade itu bisa dibenerin oleh kita akan kasih servis, dan kita nggak perlu biaya ongkir karena kita bisa menjemput, diantar juga, kita tetap memberikan yang terbaik, nggak asal kayak lari gitu aja, enggak, tapi diselesaikan pelan-pelan apa keluhannya. Jadi kalau misalkan ada tipe orang itu banyak-banyak, ada yang marah, ada yang slow banget tapi sebenarnya dia emosi gitu tapi ditahan. Kita juga nggak boleh ikut emosi, kita juga nggak boleh ikut kayak apa sih gitu, jangan. Itu kita tetap rendahin hati kita, kayak rendah dikit untuk kayak oke gitu, oke misalnya oke miss, wait ya kita lihat dulu apa kendalanya apa. Kalau memang dia datang langsung ke galeri, kita langsung take and service, miss please duduk dulu aja, kita cek dulu ya gimana kayak gitu. Jadi nggak asal dia datang, ngapain sih dia, jangan kayak gitu. Kita sebagai public relation tetap, sebenarnya public relation tuh paling gampangnya adalah senyum sih. Bener. Walaupun muka kalau 3S ya? Iya, senyum, Senyum, sapa, satu kayak yang penting kita tuh senyum aja, walaupun muka bete kayak senyum aja, nanti dia juga bakal nonton gitu sih. Harus pokoknya kalau jadi sama public relation menurut aku harus memiliki 3 hal aja sih. Dia berani, dalam artian dia percaya diri kepada orang, jangan takut untuk berbicara. Kedua itu gak usah mikir kayak
aduh gue nggak bisa English, aduh gue nggak bisa bahasa Latin yang lain. No, semua itu akan bisa kalau kita tuh belajar. Yang penting bahasa kita baik juga. Gak mungkin kita kayak ngomongnya kayak jadi lo tuh gak usah gitu, jangan. Kita tetap saya, kamu atau saya anda itu kan kalimat yang sopan. Dan yang ketiga, kasih hal yang terbaik dalam artian service-nya terbaik, karena public relation itu dilihat tuh juga nge-treat kan dia tanya, nggak usah di-treat like a queen, tapi tetap apapun itu kita itu kan sebagai brandingnya. Jadi istilah kata kita membutuhkan raja, dan sebagai seorang seorang yang menawarkan sesuatu, kita harus mengandalkan untuk raja kita yang untuk melihat, membeli. Menurut aku ya. Berarti bisa dibilang pelanggan adalah raja ya? Yes. Berarti kalau misalnya menurut kakak nih, kan perusahaan ini, si Karpet ini kan juga ada di e-commerce tuh. Nah, lebih enak bukan melayani apa ya? Kayak misalkan banyak orang yang tanya gitu ya, lebih enak dalam sosial media atau kayak via chat atau kayak ketemu langsung nih ke kita gitu loh. Jadi tuh kita itu memang lebih enaknya ketemu langsung ya, karena kita langsung menunjukkan Karpet. Cuman karena kita juga nggak main di satu daerah aja, dalam nggak di daerah Jakarta Selatan doang. Jadi kita udah nyampe ke Bali juga udah. Berarti cabangnya juga banyak kan? Udah ada di Bali. Salah satu cabangnya ada di Bali. Di Bali. Di Jakarta ada di daerah tadi mana? Panglima Polim juga ada. Panglima Polim ada, terus di Kemang, terus di Kemang itu masuk ke daerah kita juga ada. Banyak cabangnya. Berarti udah cukup banyak cabangnya. Iya, di Samarinda juga ada. Pokoknya itu, tapi kita itu nggak yang gimana ya, harus berarti itu bukan yang terbaik aja gitu. Bener sih. Kalau misalnya kayak kan customer tuh ada yang kayak mau nanya-nanya aja nih, kayak misalnya mau beli cuman masih karena mungkin ngomongin soal nominal, karena kan ada harga, ada kualitas kan ada tuh customer yang kayak mau beli cuman karena dia mungkin tertarik sama si karpetnya, cuman masih kurang cocok sama harganya. Itu biasanya kayak kakak nge-treatnya itu gimana sih kalau dari kakak? Kalau itu kan bagian sales kita ya, tapi kita sebagai peer kita kasih tahu, entah itu bapak atau ibu, mister bisa dilihat dulu, kita punya jenis karpet banyak loh, ada yang murah, tapi ini murah, kita juga kasih diskon. Sebagai seorang branding itu kita harus terus membranding barang kita, entah kita kasih diskon itu kapanpun, bisa angka yang kembang kayak misalkan 12, 11, atau kayak gimana, kita tetap kasih diskon. Atau yang udah kayak mau menjelang lebaran, Natal, hari Nyepi kan jarang ya, tapi ada namanya di Wali itu biasanya orang India, dimana itu kayak gitu. Kita kasih kayak harga yang bagus, diskon yang banyak untuk dia. Oke, dia tertarik, kasih. Kalau emang dia gak menarik, menurut dia gak diskonnya, masa nggak diskon juga gue bisa beli gitu namanya. Tapi kita kasih yang lainnya dalam artian, oke mister, kami akan membawa paket berapa ya ke rumah, ke apartemen, ke kantor untuk lihat dulu. Kita kayak gitu. Jadi mereka kayak brandingnya bagus ya dia. Pas di sana kita sebagai PR tuh jangan maunya stuck di situ aja, jangan udah deh gue di kantor aja. Kita yang mau beli ke kantor, kita harus berani keluar, kita berani nyampein gitu. Buat dia ngeliat kayak, ternyata sebagai branding itu tuh nggak di tempat doang. Kita main di sosmed, kita harus tunjukin seorang yang baik tuh kayak gimana juga, kayak ya istilah mini vlog kali ya, kalau dia IG itu kita bawa dia ngobrol secara online, kita kayak orang lihat, oh iya bagus nih, menarik nih cara dia ngomong, cara dia. Oke, mungkin udah banyak nih bincang-bincang. Aku terakhir pertanyaan dari aku, karena kan udah terjun langsung di dalam PR ya. Kalau misalnya dari pandangan kakak, gimana sih cara memperlihatkan menjadi seorang PR yang baik gitu loh?
kalau dari kakak ya, maksudnya dari pandangan kakak yang emang udah masuk ke dan udah terjun ke dalam PR gitu loh, pandangan kakak sebagai jadi PR yang baik tuh kayak gimana sih? Karena aku sebagai seorang PR tuh hitungannya baru kali ya, baru banget di perusahaan ini, tapi sebelumnya cuman branding lewat sosial media dan makanya promosi aja, nggak usah ada suara gitu kan. Aku itu belajar di depan cermin atau di kamera, kita video sendiri, kita belajar ngobrol, kita ngomongnya kayak gimana. Kalau misalnya masih kaku, belajar lagi, atau kita di depan teman juga kayak kalau dia liatin gue bisa gak ya ngejual misalkan minuman ini gimana, kayak gitu sih. Itu buat kita melatih kita berbicara dan Percaya diri juga mungkin Iya. ya, karena kan seorang PR juga harus percaya diri itu nomor satu ya. dan sebenarnya dalam PR yang paling menarik tuh tampilan, Bener sih. covernya dulu. Betul. Jadi selain kita senyum, cover kita harus rapi, kita harus dilihatnya tuh anggun kali ya. Kalau cantik semuanya cantik ya, semua perempuan cantik ya. Sebenarnya public relation juga belum nggak memenuhi perempuan, ada laki-laki juga. Nggak mencakup perempuan. Ya, tapi ya gitu, balik lagi cara kita berbicara dengan orang gitu. Harus percaya diri, terus belajar jadi percaya diri itu depan teman-teman dulu aja yang deket, habis itu atau masih mau teman-teman di depan cermin aja bicaranya kayak halo saya dari perusahaan ini nih gitu. Tetap kuncinya kalau seorang PR itu kuncinya harus percaya diri ya. Percaya diri. Selain look juga mendukung, tapi yang terpenting juga pasti percaya diri Sama senyum. Betul. Karena seorang PR juga harus ramah. Iya, harus jadi ramah sama siapapun ya kan. Jadi yang memiliki wajah yang judes itu tetap aja senyum aja, karena mereka kayak dia melihat ini siapa ya gitu, baru dia menjelaskan, senyum dulu baru menjelaskan sesuatu. Sebelum menjelaskan kita kenalin dia kita dulu sebelum itu yang balik lagi aku kasih tahu sebelum memperkenalkan company kita. Oke, kayaknya udah cukup banyak juga perbincangan kita kali ini ya Kak. Mungkin sekian dulu podcast kita kali ini. Thank you Kak Roli. Thank you. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Semoga kita bisa ketemu lagi di next podcast. Thank you guys.